wisata. Tetapi harus membuat suatu konferensi pers ini karena akhirnya peristiwa ini kan terjadi antara siswa, ya. Manajemen memang tidak boleh tutup mata terhadap hal ini. Kita harus melakukan hal-hal yang terjadi hari ini. Nah, dan diketahui oleh manajemen bahwa berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju, apa istilahnya itu, berkelahi. Nanti kita lihat, ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meragukan, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Ya, nanti kita lihat peristiwanya. Jadi tidak ada di sana itu. Ada fakta memang perkelahian itu. Dan videonya nanti kami tunjukkan. Walaupun sebenarnya kami tidak ingin menunjukkan itu. Tapi karena sudah tiga rupa pemberitaan seakan-akan virus ini menelantarkan, membiarkan kejadian terjadi kepada siswa-siswa. Ini yang tidak boleh. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apapun yang diperlukan. Ketika dia mengatakan bahwa dia dikatakan dibully, kita lihat faktanya adalah memang percaya adalah perkelahian di antara mereka. Maka BINUS, manajemen sudah menawarkan kepada yang bersangkutan, ya, agar kalau kau merasa ada sesuatu hal merasa tidak nyaman untuk dengan teman-temanmu, sekolah menyiapkan dia untuk bisa belajar sendiri, terpisah dari orang itu. Bahkan ditawarkan juga secara online. Tapi dia tidak pernah mau menggunakan itu. Sehingga hampir mulai dari Januari itu dia tidak masuk sekolah. Walaupun BINUS ini sudah tawarkan, kamu datang aja, kita buatkan fasilitas khusus dipisahkan dari yang lain. Dan BINUS akan melindungi dia, menjaga dia kalau ada hal-hal seperti itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ada peristiwa-peristiwa tentunya yang luput, ya, artinya yang tidak mungkin bisa 24 hours kita lihat sekolah itu, karena kejadiannya itu adalah seperti ini. Pada suatu ketika ada jam sekolah, jam lebih kurang jam 1 siang lebih. Ketika mereka break, ya, istirahat, dan kemudian mau masuk kelas. Namanya mungkin anak-anak sekolah, kita tidak tahu mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk sekolah, tapi justru terlambat masuk ke kelas kembali di siangnya itu. Kemudian kita lihat nanti di video nanti, ya, ternyata mereka itu sebenarnya berbeda kelas. Tapi entah gimana cara mereka anak ini, mereka akhirnya bisa, mungkin sudah janjian datang ke toilet. Dan kita lihat nanti videonya, tidak ada di sana pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada penyeretan, mereka datang masuk sendiri volunteer. Jadi saya bayangkan waktu kecil kita mungkin datang, mungkin ayo berantem yuk, misalnya kalau you jago mungkin gitu, ya. Saya nggak mengatakan seperti itu karena videonya kan bisu, jadi kita nggak lihat. Tapi dari video itu nanti kita lihat apa itu mereka masuk, ya, jumlahnya umpamanya 14 orang, keluar juga 14 orang. Padahal diceritakan di dalam kasus itu seakan-akan dia bisa dipaksa datang ke toilet, kemudian dipukuli. Waktu datang ke toilet katanya sudah ada orang di dalam itu menunggu dia dan sebagainya. Bahkan dikatakan dipukuli oleh 3 orang. Nah, seperti itu. Berdasarkan fakta-fakta yang kami lihat ini, itu tidak ada. Kecuali ada peristiwa di luar itu yang kami tidak lihat, ada ini yang tentunya ini adalah ranah kepolisian. 8 orang itu kan dari periksa, apakah betul mereka melakukan itu? Kalau mereka melakukan itu, tidak ada proses hukum
yang terjadi, ya, polisi bisa mengusut kasusnya. Tetapi tuduhan yang dilontarkan seakan-akan BINUS membiarkan, melakukan pembiaran terhadap kejadian ini yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan sekolah BINUS membiarkan adanya bullying, itu yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan bahwa kita membiarkan adanya pelecehan seksual di sini, itu kami tolak secara tegas. Seperti saya katakan tadi, fakta-fakta itu di sini kami tidak lihat. Nah, yang kami lihat adalah dan diketahui oleh sekolah dan jujur manajemen mengatakan ada perkelahian itu, dan sehabis perkelahian itu nurse, ya semacam perawat ya di sini ya, juga melihat bahwa si anak ini, pelapor ini, ada apa kamu gitu ya, dibawa ke klinik dan akhirnya ada proses pemeriksaan. Tetapi yang pasti itu bukan peristiwa pengeroyokan berdasarkan CCTV yang kami lihat, berdasarkan daripada video yang kami lihat, ya, karena ada fakta-fakta ini. Tadi saya katakan kecuali anak-anak mengaku ada perlakuan yang dia terlihat di dalam video ini. Itu, nah kalau itu terjadi, tentunya tidak boleh dipersalahkan kepada BINUS, karena sudah kejadian terjadi di luar kemampuan daripada manajemen dan itu sudah diproses oleh polisi. Jadi boleh dikatakan ini adalah peristiwa adalah kenakalan para siswa di antara para mereka. Ya, jadi kalau Anda lihat selama ini di podcast kan dikatakan seakan ada pengeroyokan, ada bullying, ada pelecehan seksual. Ini yang tidak benar menurut kami. Dan kalau itu benar, itu berarti kan terjadinya itu di luar pengawasan, di luar kendali daripada BINUS, karena BINUS sudah menyiapkan semua, ada satpam. Nah, di dalam berita-berita yang kami lihat itu dikatakan pula lagi, katanya sebenarnya peristiwa pengeroyokan itu ada dilihat oleh satpam, tapi dibiarkan katanya. Nah, ini kami nyatakan tegas bahwa sampai sekarang bahwa BINUS sudah memeriksa semuanya, tidak ada yang mengatakan melihat ada peristiwa itu.